Let's go. Hore. Mana laptop? Atau kamu mau koreksi ini? Ya, aku sambil koreksi. Hari ini aku mau koreksi. Oke, hello dua. guys, welcome back to Day in My Life with Vidya dan Angels. Ya, jadi sekarang aku tidak sendirian. Wah, aku berasa diwawancara ini. Kita berdua bareng. Ini podcast apa nih? Podcast Denny. Denny Sumargo. Jadi, wah, kalau biasanya yang dipanggil dari Denny Sumargo, biasanya kalau bagus jadi bagus. Ya, semakin terkenal nih. Oke, jadi hari ini siapa Angel sedang mau mengoreksi guys nih, koreksi algebra linear nih. Siapa yang mahasiswa Angel? Ya, nih bagi tangannya. angkat tangannya. Ya, oke. Jadi sebenarnya bukan itu sih poinnya ya untuk podcast hari ini, tapi kita lebih ke mengerjakan sesuatu bersama dan juga pengen tanya-tanya nih ke Angel gitu ya, karena kan udah mau 1 tahun ya. Aduh, ditanyain senior takut. Udah mau 1 tahun jadi dosen ya. Kita nggak perlu pension dulu, perlu di pension kan? Apa? Di kampus mana? Gak usah. Oh, terkenal dong, Telkom University, Sinergi Bangun Negeri. Mantap, sampai apal gitu ya. Mungkin mau ada yang diceritakan dulu gitu ya. Mau senangnya dulu apa sedihnya dulu nih? Aduh, banyak senangnya ya. Oke, banyak senangnya. Apa ini pertanyaannya, Bu It? Gimana sih pengalamannya gitu ya? Aku belum 1 tahun. 1 tahunnya nanti 1 Januari 2026. 2026. Oke. Genap 1 tahun. TMT aku 1 Januari kemarin. Tapi itu sebagai dosen profesional ya. Dosen profesional ya? Ya, kalau sebagai dosen berarti udah 2 tahun. 2 tahun. Cukup lama ya, sudah itu 2 Kalau tahun. betul, karena setahun pertama kan jadi dosen LB dulu. Kenapa sih akhirnya memilih jadi dosen? Kenapa? Ini pertanyaannya sangat sensitif. Karena kalau kata orang mah kita jawab yang ini ya, jawaban diplomatis karena panggilan hati. Oh, Yes. Panggilan hati nggak tuh? Tapi sebenarnya karena dari waktu kuliah sih seneng ngajar. Ya biar hobi ngomong dan nyerocosnya lebih bermanfaat ya daripada tong kosong nyaring bunyinya. Mending dipakai energinya buat ngajar ya. Tugas yang sangat mulia ya untuk mengajar ya. Mulia sekali. Mulia rasa di depan Telkom. Wartegnya yang dekat itu bakso ya, benar. Ya sih, benar. Tapi selain itu ada dukungan mungkin ya dari orang-orang terdekat gitu, kayak orang tua mungkin ya, adik, teman gitu ya, yang kayaknya cocoknya nih Angel nih jadi dosen aja sih gitu. Ada nggak? Mungkin beberapa orang ada yang bilang gitu ya, wah Angel kayaknya bagus nih kalau ngajar. Mungkin penjelasannya cukup terstruktur, bisa mencoba untuk menyampaikan hal yang sukar atau rumit jadi lebih mudah dipahami lah ya. Karena kan dulu waktu kuliah jadi asprak, jadi asdos kayak gitu-gitu sih. Berarti pengalaman itu bisa jadi satu bekal tersendiri gitu ya, jadi portofolio Angel gitu ya. Oh iya dong, pasti ya. Ini buat kalian nih ya, kalau pengen punya portofolio, kalau mau jadi dosen. Tapi nggak harus, tidak ini ya, bukan berarti kalau jadi asdos auto jadi dosen gitu ya. Tetap ada banyak lika-likunya, cuman itu bisa dijadikan sebagai gambaran kayak, oh nanti kalau misalnya saya ngajar, saya bertemu dengan banyak mahasiswa itu kayak gini nih kondisinya. Tapi kan kalau pas jadi asdos itu, kan statusnya ini ya setara gitu ya sama adik kelas. Namun kalau pas jadi dosen ya statusnya jadinya bukan yang sama lah gitu ya. Nah, paling bedanya dekat di situ doang sih. Selebihnya mah
aman-aman aja kayaknya. Sebenarnya aman-aman saja dan Hmm. tetap menjalani Iya, seperti biasa ya. betul. Tapi apa sih mungkin pengalaman menarik gitu ya? Karena kan tadi kan kita bicara soal dosen ya, tapi ya mungkin saya penasaran juga sih. Apa pengalaman menarik ketika menjadi asdos gitu, terus akhirnya yang membawa mungkin ya sampai teringat di sekarang ini ya. Jadi itu kepake banget loh sekarang ternyata ketika pas jadi dosen. Jangan jadi asdos. Nah, terus. Pas jadi asdos itu kan kita itu ngajarin adik kelas ya. Ibaratnya mungkin cuma 1 tahun 2 tahun lah selisih umurnya gitu. Iya. Nah di sana kita jadi tahu bahwa dalam satu kelas itu banyak sekali jenis dan kemampuan mahasiswa yang berbeda-beda. Jadi tentu kita sebagai kakak asdos gitu tidak bisa menggunakan satu metode pembelajaran atau satu cara atau gaya belajar untuk semua kelas gitu. Pasti kita akan melakukan personalisasi. Misalnya, oh kalau sama anak yang A itu kayaknya sekilas aja dia udah paham gitu. Tapi kalau misalnya sama mahasiswa yang sudah berkali-kali dijelasin ternyata butuh atensi tambahan, nah itu kita gimana cara menghadapinya. Nah, ya mungkin studi kasus itu sih yang bikin jadi cukup terbiasa ketika sudah jadi dosen ya. Bagi posisinya jadi dosen gitu. Ibaratnya jadi dosen itu dituntut untuk bisa semua gitu ya, tahu semuanya dari materi gitu. Sedangkan kadang kita juga butuh banyak belajar juga sih. Gitu. Jadi itu bisa diambil pelajaran gitu ya selama menjadi asdos gitu. Tapi selain kita mungkin bisa beradaptasi gitu ya, terus kita harus fleksibel juga gitu ya dari segi waktu, pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Betul. Apalagi sih yang menjadi poin-poin penting gitu yang harus ditekankan gitu. Terkait Ya mungkin kita sebagai seorang asisten gitu ya, atau sebagai kriteria sebagai seorang dosen yang baik. apa ya? Apa ya dosen yang baik itu ya? Dosen yang baik itu nggak tahu sih, takut. Semua dosen itu pasti baik, punya caranya masing-masing ya. Oke. Tapi ya menjadi dosen itu adalah pekerjaan yang membuat kita belajar setiap hari sih. Kayak ada aja gitu menemukan kasus-kasus ataupun tipikal-tipikal mahasiswa yang kira kayak, oh ternyata ada loh orang kayak gini, mungkin aku harus melakukan pendekatan yang seperti apa. Gitu sih. Jadi kayak lebih kita dituntut untuk lebih fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan segala macam lingkungan dan kondisi kelas gitu ya. Oke, menarik ya. Sama halnya kayaknya waktu itu Kak Angel punya pengalaman di seni residen ya. Sama ini sama Widya ini, sama Kak Widya. Sama aja nih Kak Angel. Oh dari tadi aku manggilnya Angel aja nih, Kak. Tahu ya? Aku yang manggil kakak karena Widya udah tua. Angel juga udah tua. Jadi siapa nih Mama Angel? Jadi promo kan. Oke. Iya. Jadi kita nih, maaf ya kalau aku sambil buka laptop, Angel juga sambil ngoreksi, kita tetap sering mendengarkan satu sama lain kok, tapi memang sambil ngerjain kerjaan aja. Bukan berarti kayak ngobrol tapi kok temennya dicuekin, itu enggak kayak gitu ya. Konsepnya tidak seperti itu. Tapi ini sudah apalah ya. Ya sembari ngerjain, sembari kita menyelam. Menyelam nggak tuh? Seru kali ya menyelamnya. Wah. Gitu sih. Kalau dari Bu Ide gimana pengalamannya menjadi dosen? Apa pelajaran paling berharga ya didapatkan sebagai seorang pengajar dan pendidik? Asik. Pengajar dan pendidik gak tuh ya kan? Pengalaman yang paling berkesan ya, kalau bisa dibilang ya berkesan atau menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran atau titik balik adalah ketika belajar ya tadi ya disebutkan itu
belajar tuh ternyata nggak cuma dari satu, mungkin kita belajar ke atas gitu ya, berarti kita akan tanya ke senior kita atau ke dosen kita aja, tapi kadang kita juga perlu mungkin ke rekan sejawat gitu ya, atau rekan sebaya, atau bahkan mungkin yang lebih muda gitu ya, karena kita bisa belajar di kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun gitu, karena kan memang dituntut untuk belajar terus ya, memang mungkin pada dasarnya ya mungkin nggak kita bisa bilang semua dosen tuh sama ya, cuman kebetulan karena saya dan Kak Angel ya itu adalah seseorang yang suka menyukai belajar, jadi ya udah gitu kita di situ, karena belajar itu kayak terus gitu ya, mengisi gitu ya. Kalau bilang emang nggak penuh ya, pasti ada titik kita penuh ya, cuman kan kadang ada kata kalanya si gelas itu mungkin harus kita kosongkan lagi, kemudian kita isi lagi gitu sih. Betul. Jadi dosen itu nggak boleh merasa, menurut saya sih jadi dosen itu dituntut untuk tidak merasa cukup ilmu. Betul. Karena kalau misalnya sudah merasa cukup, akhirnya ya ngomongin gelas tadi ya, gelasnya jadinya penuh terus, ketika ada orang mau ngisi gelasnya ya tumpah meluber, nggak masuk gitu. Jadi ya sering-seringlah dikosongkan lagi gelasnya gitu. Tapi air yang ada di gelasnya jangan dibuang, disimpan di wadah yang besar lah gitu. Ya, jadi kita masih ada di wadah yang besar, ada juga ada wadah besar, ada wadah yang kecil. Jadi ingat nih, jangan lupa minum matcha Dan minum kopi. minum kopi matcha gitu ya. Betul. Kalau kamu tim apa nih? Tim matcha, tim kopi ya kan? Iya. Tim macaci. Krik. Ya nggak apa-apa matcha daripada matcha lalu ya. Masa lalu. Aduh. Widya ngerjain apa sih? Lagi ngerjain ini untuk apa, laporan akhir Abdimas. Emangnya dosen ada Abdimasnya ya? Oh ada dong, namanya juga ada Tridharma. Wah, apa itu Tridharma itu, Bu? Tridharma itu adalah gimana kita harus pertama melakukan pengajaran ya, mengajar anak-anak, teman-teman ya, kalau kita bisa bilang itu teman-teman. Terus ada kegiatan terkait dengan penelitian gitu ya, bagaimana kita melakukan riset gitu ya. Kemudian satu lagi, selain kita sudah meneliti nih, kita sudah mengajar gitu ya, bagaimana kita berkontribusi juga ke masyarakat gitu ya, jadi pengabdian kepada masyarakat. Oh, itu Abdimas kayak Pengmas gitu ya? Ya, Pengmas kan kebanyakan pengabdian masyarakat. Kalau Abdimas? Abdimas, Abdi dalam. abdi dalamnya masyarakat. Abdi dalam Telkom. Gitu. Kira-kira kalian berkolaborasi kah sama kita? Ya, silahkan komen di bawah. Ya, komen. Yang mitranya mau kami datangi. Jadi kita tidak hanya menerima mitra yang bisa bekerja sama dan kooperatif ya. Penelitian, pengabdian masyarakat, oke aja. Betul. Kenapa? Ada yang ini mencari jawabannya aku. Oke. Mencari jawaban dari TA. Jadi kalau Bu Angel sendiri nih, mungkin penelitiannya arahnya kemana sih kalau sekarang? Sekarang sorry. Ini terima kasih pada Budita sudah membantu saya. Nah, Budita nonton nggak ini? Budita kalau nonton. Saya adalah penonton setia Budita. Tuh, berarti saya nggak cuma bohong ya Bu ya. Ini ada yang gitu. Aku udah bilang. Iya, jadi bilang, Ibu fakultas sebelah suka nontonin Ibu. Fakultas mana? Ada fakultas elektro. Makasih banyak Ibu sudah membantu saya ini Bu, sangat-sangat amat membantu Bu. Oh ya, tadi apa? Gimana tadi soal arah penelitiannya? Kemana nih? Kan kemarin tuh jadi pembicara narasumber terkait dengan AI ini. Apakah rumpun penelitiannya ke AI juga nih? Sejauh ini ya di AI sebenarnya masih belum yang fix kayak saya AI di bidang A gitu ya, kayak masih mengeksplor banyak. Tapi sejauh ini kalau mengikuti roadmap dari roadmap ingat sesuatu dengan kata roadmap ini. Apa tuh? Nah, kalau ingat roadmap itu kayak skripsi sama tesis saya itu terkait AI di bidang drugs discovery gitu. Jadi kayak apa sih, efek samping obat. Jadi mencampurkan
bidang kimia sama bidang informatika dan biologi sih. Jadi kayak bioinformatics lah kita bilang. Bioinformatics, menarik, Betul. keren banget ya. Jadi memang dari dulu ya yang saya kenal dia sangat mencintai matematika ya. Jadi kalau memang sudah bermain di situ kayaknya saya rasa memang cocok ya. Iya, ini mata kuliahnya matematika semua nih. Gozeng. Gitu. Jadi menarik sekali ya penelitiannya hal terkait dengan AI, kemudian ada juga semi bioinformatik ya berarti ya arahnya ya. Nah, cuman masih terbuka untuk semua bidang AI sih. Kayak misalnya AI di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang agama mungkin gitu nanti ya. Ya, saya sangat terbuka sih. Mencoba mengeksplor lah. Mana tahu nanti kan kadang, nah itu tadi ya dibilang jadi dosen harus sering-sering dikosongin kelasnya gitu. Karena kalau misalnya kita merasa kayak udah full di satu bidang, takutnya kalau kata anak muda sekarang mah jumawa gitu ya. Akhirnya nggak mau belajar lagi. Ya sih benar. Jadi tidak hanya satu, cuman yang kita coba eksplor ya. Kayak ibaratnya di fase-fase ya Gen Z ini sedang mencari jati diri. Jadi kita Gen Z nggak nih Bu? Gen Z nggak sih maksudnya? Gen Z gitu. Kita adalah dosen-dosen yang Gen Z yang selalu dimention kayak Kayaknya gitu, Gen Z gitu. nggak bisa diobeykan, Bu, bingung. Sedihnya. Ya, ini harusnya dikasih komen-komen yang memotivasi itu. Ya, enggak sih, motivasi asli. Udah gitu sih. Wait. Ini tuh menghitung-hitung. Emang Bu dia nggak suka menghitung-hitung, Bu? Saya suka menghitung, tapi saya sukanya menghitung duit. Menghitung duit gak apa-apa. Mau kasih duit? Iya. Menghitung duit. Oh, Bu Ida suka fisika. Saya Bisa dong jadi dosen fisika teknik komputer Pak Surya. Jangan. Pak Surya barangkali butuh tambahan kelas, Pak Surya. Nanti saya yang dicariin prodi saya ya. Jangan ya Pak. Tapi kalau saya suruh ngajar kalkulus nanti takutnya anaknya tersesat ya sama saya. Daripada saya menyesatkan anak orang ya. Kalau mending saya saja. Tapi aku suka sih ngajar-ngajar hitung-hitungan itu. Karena nggak tahu ya, lebih terstruktur aja sih rasanya kalau ngajar hitung-hitungan ya. Lebih terstruktur ya. Betul. Terus dia tuh sesuatu ilmu yang pasti ya gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya A ya A. Betul, nggak nego. Nggak nego. Coba kalau mata kuliah yang saya ajar ya, Banyak jawaban pendapat ini ya, bisa ini, bisa ini. Coba tinggal kamu explore lagi apa ini yang bisa. Banyak opini ya. Tuh banyak opini. Jadi bagaimana kita coba bisa menyatukan opini itu dengan satu tujuan yang sama gitu ya. Berarti kalau tujuannya sama, bisa sama gitu. Oh, video ngajar apa sih? Saya ngajarnya bukan algoritma pemrograman sih. Analisis perencanaan sistem informasi, APSI, terus manajemen risiko, terus pernah juga ngajar sistem informasi akuntansi. Nah, ngitung duit kan tadi bahasannya. Ngitung duit, tapi itu duitnya siapa ya? Kalau duitnya sendiri nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi masih agak berbau-bau sistem arsitektur and governance sih. Itu kayak gimana itu matkulnya itu, Bu? Mata kuliahnya itu lebih banyak menganalisis kita belajar juga sedikit terkait dengan proses bisnis yang ada gitu ya, bagaimana mengkaitkan proses bisnis yang ada kemudian dengan sistem, bagaimana kita juga misalnya ketika kita mau buat satu project itu kan pasti kan ada risiko-risiko yang mungkin terjadi, atau misalnya kita sekarang berbicara soal dunia cyber gitu ya, itu kan ada risiko-risiko juga di sana ya. Betul. Jadi bagaimana kita mengalign dengan agak silau nih, sorry. BKM, MSU, sangat mudah terdistract, maaf ya guys. Jadi mengalign dengan strategi-strategi yang ada di perusahaan misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal
sistem informasi yang SAG gitu ya, rumput SAG atau misalnya enterprise resource planning itu ya memang agak sedikit ada probisnya gitu ya, kita belajar probis, kita belajar IT-nya, nah itu sebagai jembatan gitu ya, terkait integrasi juga, data juga gitu, tapi memang bukan yang mungkin kalau Bu Angel, Kak Angel aja gitu ya. Angel aja, Angel Azah. Itu kan biasanya bahasnya soal yang ilmu yang pasti atau misalnya terkait dengan sesuatu yang ya udah gitu, kalau dikerjakan gitu, tapi kalau kita masih sebagai penjembatan gitu. Oh, penjembatan. Berarti itu banyak ngajar anak tahun berapa itu? Macam-macam sih, dari tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Oh, udah semua. Nggak dapat maba berarti? Maba tahun lalu. Tahun lalu. Tahun ini tuh dapat maba, tapi mabanya itu ekstensi. Jadi itu termasuk maba apa enggak ya? Enggak. Nggak maba itu. Maba Nggak sudah maba. tua itu. Gitu. 12 tambah. Gitu deh. Nice. Mungkin Bu Angel akan melanjutkan untuk menghitung nilai ini ya guys. Menghitung dulu ya guys ya. Jadi kita sudahi dulu sampai sini. Terima kasih sudah melihat. Thank you for watching. Jangan lupa komen-komen buat next videonya tentang apa. Guys. Bye.